Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haji Banjar dimanapun berada, salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini, sahabat Haji Banjar, saya akan membuat sebuah pernyataan terkait banyaknya SMS, WA, telepon, pertanyaan yang sampai ke saya melalui berbagai macam media tentang benarkah tetangga Anda itu dituruni oleh Lailatul Qadar. Saya menyampaikan pernyataan sesuai dengan apa yang saya ketahui, bahwa malam Lailatul Qadar itu memang benar adanya, dan itu tercantum dalam Al-Quran. Dan yang harus kita pahami adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya rahmat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan malam Lailatul Qadar itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak pernah saya mendengar cerita bisa diajak ngomong, bisa dilihat dengan mata. Tapi yang kita imani dan kita percaya adalah bahwa lingkungan kita, binatang, makhluk-makhluk Allah yang lain itu yang lebih peka terhadap hal-hal gaib, mereka akan bereaksi, dan reaksi inilah yang bisa kita rasakan dan bisa kita ceritakan. Nah, mungkinkah bisa diajak bicara malam Lailatul Qadar itu? Tidak bisa, karena jin, karena makhluk Allah yang lain itu lebih peka. Mungkin Allah akan memberikan kepada mereka agar mengajak bicara hambanya tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah malaikat? Wallahu alam. Kalau malaikat bisa bicara atau memberitahukan bahwa seseorang hambanya itu dituruni oleh Lailatul Qadar, wallahu alam, saya tidak tahu juga. Yang jelas makhluk Allah, baik itu jin, bintang-bintang, angin, mereka berhenti bertiup, bereaksi. Kemudian jangkrik, binatang-binatang lain berhenti berbunyi. Itu adalah reaksi mereka karena mereka lebih peka terhadap hal-hal gaib, terhadap kondisi alam, terhadap apapun yang terjadi di bumi ini. Termasuk misalnya, saya contohkan, kalau tsunami itu kan burung yang di pinggir pantai akan terbang ke daratan semua. Nah, itu reaksi mereka. Demikian pula ketika adanya rahmat Allah yang turun dalam istilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu sahabat ya, kita tidak perlu mencela, tidak perlu kita membahas apalagi timbulnya fitnah-fitnahan terhadap orang-orang tertentu yang meyakini fenomena alam Lailatul Qadar tersebut. Kita aminkan, mudah-mudahan betul, mudah-mudahan menjadi rahmat bagi negara, bagi kampung kita, bagi wilayah kita, bagi negara kita, sehingga rahmat itu bisa berupa segala hajat semua warga kita itu dikabulkan oleh Allah. Para petani menghajatkan tanamannya bagus dan menghasilkan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan dikabulkan. Yang sakit berharap doanya sembuh dari sakitnya, kita aminkan. Tidak perlu kita menghujat orang-orang yang datang ke tempat sewarga kita yang katanya dituruni Lailatul Qadar. Karena katanya saya tidak tahu ya sahabat ya. Nah, yang dikatakan orang ataupun beliau mengaku dituruni oleh Lailatul Qadar, tidak perlu kita menghujat atau apalagi ya sampai mendustakan. Kita aminkan, karena segala sesuatu yang baik itu apa ruginya kalau kita mengaminkan, mendoakan semoga itu betul dan menjadi rahmat bagi kita semua, bagi alam kita semua, negara kita semua, bumi kita yang tercinta ini. Insya Allah selama itu ada keyakinan terhadap Allah, itu ada zikir terhadap Allah, itu ada mengingat Allah, itu ada, maka kiamat masih jauh. Lailatul Qadar itu adalah dimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke bumi ini. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam pengampunan buat hamba-hambanya. Bahkan ada hadis yang menyatakan di mana di malam itu siapa yang beramal dan mendapatkan malam tersebut,
akan diampuni Allah segala dosanya hingga 1 tahun ke depan. Dia akan menjadi manusia yang suci. Siapapun yang pada malam itu menemukan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali hanya 1 orang atau beberapa orang, semua orang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait fenomena, kenyataan, realita yang dihadapi di masyarakat kita tentang Lailatul Qadar ini, sepemahaman saya, memang Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana wujud Lailatul Qadar itu tidak bisa disebutkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan perasaan kita, karena tidak ada wujud Lailatul Qadar itu yang sebenarnya dalam pemahaman saya. Namun mungkin ada fenomena alam yang bereaksi terhadap turunnya rahmat Allah di malam itu, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, angin, maupun binatang-binatang, yang mana mereka itu sangat peka terhadap hal-hal yang tidak bisa kita rasakan. Alam, binatang, tumbuh-tumbuhan lebih peka daripada kita terhadap hal-hal gaib, termasuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa di malam Lailatul Qadar. Mungkin angin berhenti bertiup, binatang-binatang berhenti bergerak, berbunyi, dan lain-lain. Ya, itu memang reaksi karena mereka itu lebih peka. Lalu adakah Lailatul Qadar itu berwujud cahaya, atau bisa diajak ngomong, atau bisa dibawa bicara, bahkan mengajak, menyuruh berdoa kepada kita dengan kata-kata yang lugas kepada kita secara langsung? Karena saya tidak pernah menemuinya, jadi saya hanya bisa memberikan pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lailatul Qadar itu adalah malam pengampunan, malam rahmat. Nah, lalu siapa yang kalau ada yang bercerita dituruni dengan cahaya, lalu diajak bicara, disuruh ini, disuruh berdoa, pemahaman saya itu bukan Lailatul Qadarnya. Karena sebagaimana saya sebut di dalam awal tadi, bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dikatakan. Wujud cahaya, bahkan bisa berbicara, itu mungkin alam, reaksi alam, baik itu makhluk yang nyata, binatang, ataupun jin-jin Islam yang mereka lebih peka, lalu berbicara kepada kita, kepada orang yang dituruni oleh Lailatul Qadar. Itu Allahu a'lam bishawab. Mungkin aja Allah Maha Kuasa dan bisa memberikan itu kepada seseorang. Tapi menurut saya bisa saja karena jin itu lebih peka terhadap hal-hal gaib, binatang itu lebih peka terhadap hal-hal gaib, mereka memberikan pertanda. Bahkan jinnya bisa berbicara dengan manusia dengan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, itu menurut saya adalah jin. Silakan sahabat, mungkin ada yang pernyataannya berbeda atau bertolak belakang dengan yang saya pahami, untuk komen di video ini. Silahkan kita berdiskusi di video berikut ini di komentar tentang fenomena orang yang dituruni Lailatul Qadar. Karena banyak yang bertanya kepada saya, benarkah tetangga Bapak dituruni oleh Lailatul Qadar? Saya tidak bisa menjawab. Insya Allah, wallahu a'lam. Itu saja yang bisa saya katakan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita. Jadi kita jangan sampai menghujat, kita jangan sampai mendustakan. Kalau ada yang mengaku juga, kalau ada yang diberitahukan Lailatul Qadar itu, sebab itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengingkarinya. Malam Lailatul Qadar itu memang ada, hanya saja tidak bisa diwujudkan dengan kata-kata, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diungkapkan, diceritakan kepada siapapun, karena tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun melihat cahaya atau dituruni oleh cahaya atau diajak bicara, sepemahaman saya itu adalah reaksi alam, baik itu alam jin ataupun alam nyata, yang membuktikan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya.
Jadi Lailatul Qadarnya tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa memberi cahaya apapun, hanya saja reaksi alam yang mereka lebih peka daripada kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, marilah kita mengaminkan kepada mereka yang dikatakan dituruni oleh Lailatul Qadar atau mengaku dituruni oleh Lailatul Qadar, karena tidak sembarang orang berani mengaku dituruni Lailatul Qadar dan tidak sembarang orang tahu bahwa seseorang itu dituruni oleh Lailatul Qadar. Kita hanya bisa melihat efeknya di kemudian hari. Rahmatnya itu akan terasa oleh alam lingkungan kita. Apa yang kita harapkan di masyarakat tersebut akan tercapai, insya Allah. Kita aminkan. Jangan kita hujat, jangan kita cela, jangan kita katakan bid'ah, jangan kita katakan macam-macam. Apa susahnya kita mengaminkan? Tidak ada dosanya kita mengaminkan harapan terbaik dari siapapun. Yang tahu hanya Allah, tidak ada siapapun yang tahu. Hanya kita bisa merasakan. Oke sahabat Haji Banjar, demikian pernyataan saya. Jadi buat sahabat yang bertanya, apakah tetanggamu itu dituruni oleh Lailatul Qadar, tetangga sebelah rumahmu, atau siapapun, saya tidak bisa menjawab ya ataupun tidak, meyakini apa ya. Saya hanya katakan wallahu alam, kita tidak tahu. Apapun itu bentuknya yang diceritakan, apapun yang kita lihat, saya juga melihat sebagai tetangga misalnya, itu tidak bisa diungkapkan dengan perasaan karena tidak berbentuk. Memang bisa dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Demikian sahabat Haji Banjar ya, statement saya, pernyataan saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari para netizen saya, Haji Banjar, kawan-kawan saya yang dimanapun berada. Kita aminkan, mudah-mudahan benar, mudah-mudahan menjadi berkah kita bagi kita semua. Karena kita mempunyai pemahaman yang masing-masing, dan silahkan untuk berkomentar dengan cara yang baik-baik di video saya ini untuk memberikan ungkapan atau pernyataan yang lain. Bebas berpendapat, tapi kita tidak boleh menghujat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.